Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Inayatul Husna. Di video kali ini, aku mau melanjutkan videoku sebelumnya, yaitu tentang tips and trick untuk kerja di Garmen Jepara. Dan untuk di videoku ini, aku mau ngasih tips untuk cara bertahan dan dipertahankan di perusahaan. Oke, sebelumnya aku mau minta maaf ya, aku ini nggak make upan, aku nggak persiapan dulu karena aku baru aja ini anakku baru tidur semua, jadi aku sempetin buat konten ini karena ini awalnya tuh mau tag kontennya itu mau habis bikin video yang kemarin, tapi ternyata baru hari ini dan aku minta maaf, ini emang benar-benar definisi diselakno ya. Oke, sebelum aku memulainya silahkan like, comment, dan juga subscribe di channel YouTube aku ini untuk mensupport aku. Oke, kita lanjut ke poinnya, yaitu bertahan dan dipertahankan. Untuk dipertahankan, otomatis kita harus bertahan dulu ya, bertahan dulu. Culture shock. Oke, kita bahas culture shock. Culture shock apa sih yang kalian dapatkan di Garmen itu? Culture shock apa? Coba komen. Coba komen culture shock apa yang ada di perusahaan atau di Garmen kalian. Mulai dari kita itu satu departemen tapi meneng-menengan. Kita itu satu departemen tapi kita saling cari muka, atau bukan cari muka sih, lebih tepatnya cari kesalahan temen gitu. Oke, banyak sekali culture shock yang kita alami di perusahaan. Terus, apa yang harus kita lakukan? Oke, kembali lagi ke diri sendiri. Kamu itu kerja untuk siapa? Untuk dirimu, untuk keluargamu, atau bahkan kamu adalah generasi sandwich. Kalau kalian generasi sandwich mungkin mikirnya bisa kayak gini ya. Terus kalau aku nggak kerja, orang rumah mau makan apa? Gitu kan? Kalau generasi sandwich. Kalau buat diri kamu sendiri atau bahkan ibaratnya kamu itu kerja di perusahaan tuh cuman dapat uang tambahan. Uang tambahan kok sekelas UMR? Gitu kan? Atau apa? Terserah. Kembali lagi ke dirimu. Dengan alasan apa kamu mau melamar pekerjaan dan mau ingin mendapatkan pekerjaan itu? Sekarang pekerjaan itu sudah kamu dapatkan. Kembali lagi ke itu. Untuk apa? Ingat hal itu. Mungkin kamu pengen membahagiakan orang tuamu dengan cara kamu membantu perekonomian, atau dipaksa keadaan, atau bagaimana. Itu kembali lagi ke dirimu. Ingat hal itu. Kalau sampai di titik jenuh, ini aku kasih tips ya. Kalau sampai kamu di titik jenuh, sebelum kamu di titik jenuh itu atau kamu ingin memutuskan untuk resign, coba deh. Coba kalian itu dapat penghasilan di mana penghasilan itu kayak sampingan gitu loh. Maksudnya gini, kamu itu bisa dapat passive income. Jadi kamu itu dapat income tambahan selain dari perusahaan, dari garment yang kamu saat ini jalani, pekerjaan yang saat ini kamu jalani itu. Coba kamu mikir itu dulu. Kalau mau resign loh ya, memang benar-benar resign Kak. Itu. Terus yang kedua, itu kalau kamu benar-benar mau resign. Terus kalau misalnya nih pekerjaanmu lagi merintis, lagi belum dapat income yang bagus misalnya. Kalau kamu emang benar-benar mau menerjuni dan kamu memutuskan untuk resign, Kak, dua hal yang harus kamu tahu. Satu, benar-benar harus menerjuni ketika pendapatan seminim-minimnya kamu tetap lakukan, atau datang dengan rasa malu untuk melamar kembali. Pekerjaanmu gak mengcover kehidupanmu ya. Kayak gimana sih? Gitu loh. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Ya nggak malu sih, ya namanya juga pekerjaan sendiri gitu kan. Cuman ya balik lagi ke diri sendiri lah. Kamu gimana dengan dirimu, gimana kamu
nggak apa-apa, atau ada sesuatu yang perlu ditanyakan gitu. Untuk kultur shock kayak ucapan kasar atau eh, kebiasaan yang menurut kamu ini tuh gak manusiawi, kayak kita tuh satu departemen tapi kenapa kita menang-menangan tuh jujur aku gak manusiawi banget. Karena apa, kayak informasi itu tuh aku berhak tahu, dan ketika aku dapat informasi aku juga share kok informasinya, atau bahkan kamu juga ikut menang-menangan. Ya kamu tergantung mau ikut arusnya dengan kebiasaan itu, atau kamu bangun kebiasaan baru yang lebih positif. Seperti itu. Kalau misalnya nih kamu tuh mampu bertahan, oke, kultur shock ini aku jalani, aku terima, terus apa lagi yang harus aku buat? Kamu itu kalau di perusahaan, terutama di Garmen Jepara ya, lakukan yang terbaik. Wes, kalau di garmen itu kan emang apa sih, kan dia 8 jam kerja, dia nggak boleh megang HP, otomatis kamu fokus sama pekerjaan kamu kan, kamu nggak bisa eh tamasya jiwa. Kalau ngomong tuh, kalau dulu waktu aku kerja di garmen tuh tamasya jiwa, pikiranmu tuh tekan dindi gitu tuh nggak bisa, emang bener-bener fokus ke pekerjaanmu. Nah kamu lakukan aja yang terbaik, kamu toh nanti suatu ketika ada kayak miracle gitu loh, ada suatu keajaiban di mana kamu entah dipromosi atau kamu nanti terhindar dari masalah atau apapun itu. Nanti tuh kayak atasanmu, bosmu itu akan lihat, oh ini orang patut dipertahankan. Patut dipertahankan tuh dengan cara seperti apa? Apakah dia dipromosi, apakah dia dikasih reward, apakah dia mendapatkan sesuatu kayak apresiasi, atau mungkin tunjangannya naik, atau apapun itu. Seperti itu. Kalau kamu ingin dipertahankan ya berbuatlah baik. Konsepnya nih Re, aku bongkar ya. Aku bongkar di sini. Konsepnya perusahaan tuh sebenarnya tuh seperti ini. Perusahaan kan ngasih gaji kamu 100%. Nggak salah dong kalau misalnya perusahaan itu minta pekerjaan kamu itu 100%. Maksudnya apa? Sesuai target. Tapi kita tahu ya realitanya, target itu sangat sulit sekali. Kalau misalnya ada sesuai yang target itu wow banget. Wow banget wes. Dan kita itu kalau misalnya kita nggak dapat target pun apa ya? Kita nggak sesuatu kita dapat kayak punishment atau apa kan kita nggak dapat itu. Jadi kita masih masih wajar lah. Kita kalau misalnya kalian menemukan ketidakwajaran, kalian sekarang di Jepara banyak sekali serikat-serikat yang berdiri. Menemukan ketidakwajaran itu seperti apa? Perjanjian dari awal itu seperti apa? Apakah pekerjaan di Jepara itu sesuai jam? Biasanya itu 8 jam kerja. Setahu ya, bukan berdasarkan target. Kalau berdasarkan target, itu nanti kalau misalnya lebih dari jam kerja kan hitungannya lembur. Kalau kalian nggak dibayar lembur, tak saranin kalian lapor aja ke serikat. Mbak, tapi kan aku wedi ke serikat, bilang gitu kan. Tapi aku takut Mbak ke serikat, teman-temannya aja nggak apa-apa kok, bilang gitu. Ya udah, kalau emang kamu takut ke serikat dengan kondisi kultur shock seperti ini, kembali lagi ke dirimu. Apakah dirimu mampu, apakah dirimu mau menjalani kehidupan seperti ini sesuai dengan kejadiannya? Misalnya molor, atau apa ya, biasanya itu molor, kasusnya itu biasanya molor dengan cara tahu ya, dengan kultur shock yang ada, menjalani kehidupan seperti itu. Atau kamu pergi resign, kamu belum punya pekerjaan atau passive income yang lain, kamu belum punya pendapatan yang lain, kamu nanti ngelamar pekerjaan lagi,
Atau seperti apa? Ataukah kamu bahkan merintis usahamu sendiri? Seperti itu, kembali lagi ke dirimu. Pokoknya itu ya, kalau kerja wis niat kerja ning garmen itu udah ngurus persyaratannya udah sekarang udah effort banget sekarang. Dulu tahun 2016 aku masih ingat betul ada bapak-bapak itu bilang kayak gini, "Dek, kamu baru datang." "Iya Pak, aku baru datang." "Udah nggak dapat antrian kalau baru datang." Aku datang ke sini itu loh subuh-subuh buat bikin SKCK, itu bapaknya itu rela datang subuh-subuh buat ngantriin anaknya. Itu. Sekarang bikin CV-nya, bikin surat lamaran pekerjaannya aja udah effort. Terus yang kedua, sekarang kamu sudah diterima dengan kondisi perusahaan dengan culture shock yang ada. Banyak sekali lah. Aku nggak bisa spill di sini ya, karena aku takut kena UU ITE. Ya, cuman share itu. Intinya aku ingin mempertahankan kalian. Kalau kalian memang sudah punya pekerjaan, kalian coba bertahan atau kalian menghindar dengan cara kalian mendapatkan pendapatan sendiri atau cari pekerjaan yang lain. Terus saran aku nih, kalau kalian emang gak dapat mau pindah garmen, pindah PT lain, kalian itu pastikan dapat paklaring. Kalau kalian ngelamar kerja secara baik-baik, keluar kerja secara baik-baik, mengundurkan diri aja. Maksudnya gini, misalnya kamu kabur, ini hal buruk ya, hal buruk kan biasanya perusahaan gini, misalnya kamu mau resign secara baik-baik, yaudah kamu resign secara baik-baik, kamu ngomong kamu keadaan masih kerja, mengajukan surat resign. Habis mengajukan surat resign, kamu itu kan nanti dikasih tanggal hari terakhir kamu kerja, hari terakhir kerja tanggal segini gitu. Ya udah, tanggal segitu kamu berarti terakhir kerja, dan selama itu kamu tuh masih tetap dibayar tuh. Kamu nanti dapat paklaring secara baik-baik, kamu kembalikan aset-aset dari perusahaan, misalnya ID card. Terus habis itu seragam itu dikembalikan di perusahaan, bukan diperjualbelikan ya gengs. Banyak sekali yang memperjualbelikan seragam gitu. Atau kalau emang dari perusahaan, beda kalau kamu buat sendiri ya. Kalau emang dari perusahaan kamu kembalikan gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya kamu kabur, misalnya hari Senin kamu kabur, hari Selasa kamu balik, jangan nunggu. Kamu kan datang baik-baik, masa kamu keluar nggak baik-baik? Kalau misalnya hari Senin terus kamu kabur, hari Selasa kamu datang surat mengundurkan diri gitu, pastikan kamu dapat paklaring. Terus nggak ada tak kasih tahu ya, nggak ada orang caranya bisa bikin paklaring tuh, nggak ada. Kok bisa? Yang bisa bikinin paklaring itu cuman HRD perusahaan itu, wes iku tok. Nggak ada. Kok bisa Mbak dia ngasih? Karena dia mau datang ke perusahaan yang ngambil paklaringmu. Lah kamu sendiri yang butuh, kenapa kamu nggak datang sendiri? Wes toh, ngandel loh. Sampean itu kalau di perusahaan itu, nih, perusahaan itu ada yang namanya sistem administrasi. Di mana sistem administrasi ini itu di bawah naungan dari pemerintahan gitu loh, Rek. Jadi perusahaanku nggak iso semena-mena sak senengnya dewe itu nggak bisa. Gitu, kamu datang, kalau misalnya kabur ya, sampai titik terjeleknya kamu kabur ya, misal Senin kamu kabur, Selasa kamu datang saat mengundurkan diri, nanti dari HRD gimana menyikapinya gitu. Nanti kamu juga dikasih tahu kapan paklaringmu. Nah, paklaringmu ini bisa digunakan untuk nyairin BPJS, BPJS Ketenagakerjaan ya. Terus paklaringmu ini tuh juga bisa menjadi dokumen penunjang untuk kamu ngelamar kerja di perusahaan yang lain gitu. Pokok bertahan dan mempertahankan diri, terus dipertahankan itu satu, intinya kamu itu melakukan yang pekerjaan yang terbaik versimu.
jangan melihat orang lain kerjanya santai-santai gini-gini gitu-gitu. Kok aku kayak seperti ini, gak usah iri, kalau di perusahaan gak usah iri. Terus kalau di perusahaan itu, di garment itu, jangan melakukan pekerjaan dengan cara dimasuki hati, jangan. Pekerjaan ya wis pekerjaan, gitu ya. Semangat terus berjuang Ampel Coklat, semangat untuk berjuang keluarga, membahagiakan diri sendiri dan juga lingkungan. Sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.